keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa lagi untuk renungan firman Tuhan hari ini yang dapat kita pakai untuk bahan diskusi buat keluarga kita semuanya. Kita akan belajar bersama-sama lagi dari kisah Elimelek, bagaimana dia mengambil begitu banyak keputusan-keputusan yang salah dan akibatnya bukan hanya merugikan dirinya tetapi juga merugikan keluarganya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang mempunyai firman, taruhlah hikmat kepada kami, tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami menjadi bijak dan tidak mengalami kerugian-kerugian. Didiklah kami untuk kami disiplin dan melakukan kebenaran firman di hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Engkau mendapati Daud berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemarin kita belajar bersama-sama dari dua kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek ketika dia keluar dari negeri dan bangsa dia ketika menghadapi kelaparan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan kita masih di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Kita akan melanjutkan lagi belajar bersama-sama dari kesalahan Elimelek. Kemarin kita belajar dari kesalahan Elimelek yang bagian 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari beberapa kesalahan Elimelek lagi. Yang ketiga, ketika kita ingin belajar dari kesalahan-kesalahan Elimelek, maka kita juga harus melihat bagaimana hal-hal yang terjadi di kehidupan Elimelek. Yang ketiga, apa saja yang dapat kita pelajari sebuah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek sehingga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Elimelek lebih cenderung hidup digerakkan oleh kebenaran yang sifatnya sangat subjektif. Bapak Ibu, kisah Rut ini ditulis pada zaman hakim-hakim. Nah, ada satu ciri khas kehidupan dari hakim-hakim ini. Kalau Bapak Ibu membaca di Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa orang-orang hidup benar itu berdasarkan dari pandangan kebenaran mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kebenaran itu sesuai dengan ukuran pribadi demi pribadi. Jadi orang-orang itu memiliki konsep kebenaran masing-masing pribadi. Saya punya konsep kebenaran sendiri. Orang lain punya konsep kebenaran sendiri-sendiri. Jadi kebenaran yang kita anut oleh seseorang itu bersifat subjektivitas. Jadi dia menganggap apa yang dilakukan itu benar. Apa yang dilakukan itu benar menurut konsep dia. Semua orang memiliki pandangan-pandangan kebenaran yang berbeda. Itu sebabnya maka kebenaran-kebenaran itu menjadi satu kebenaran yang sangat subjektivitas. Bisa bayangkan bagaimana kebenaran-kebenaran itu diakui oleh satu pribadi dan tidak ada satu ukuran atau standarisasi sebuah kebenaran yang kemudian bisa menjadi rujukan untuk orang itu kemudian menjadi benar atau tidak. Orang itu berkualitas melakukan sesuatu sesuai dasar hukum atau tidak. Nah, jangan heran orang-orang yang berpikiran bahwa hidupnya, keputusannya itu adalah satu keputusan yang sangat benar berdasarkan subjektivitas dia, maka tidak bisa dapat diganggu-gugat. Nah, sebuah kebenaran yang berpikir berdasarkan konsep subjektivitas, berdasarkan kebenaran seseorang, itu yang mengacaukan kehidupan seseorang. Itu yang membuat segala sesuatu menjadi rusak. Kenapa? Karena kebenaran berdasarkan dari subjektivitas seseorang. Nah, sekarang ketika Elimelek, dia pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Efrata Bethlehem, saya tahu kenapa kemudian beberapa dari keluarganya itu tidak memberikan satu sumbangsih kelihatannya berkaitan dengan diskusi atau keputusan-keputusan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Karena pada zaman hakim-hakim, kebenaran itu berdasarkan pada pandangan kebenaran pribadi masing-masing. Nah, Elimelek dia mengambil sebuah keputusan, dia pikir keputusan itu adalah satu keputusan yang benar, absolut. Tetapi itu adalah satu keputusan yang sangat subjektivitas. Satu keputusan yang tidak didasarkan kepada kebenaran hukum Allah. Satu keputusan yang tidak berdasarkan dari kebenaran ilahi dari Allah. Jangan heran akhirnya kehidupan dari Elimelek digerakkan oleh kebenaran yang sangat subjektivitas. Sebuah kebenaran yang sangat subjektivitas, itu ukurannya adalah kebenaran dirinya. Ukurannya adalah dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan pernah mau mengakui kesalahan-kesalahan dia. Kenapa? Karena kebenaran ukurannya dirinya sendiri. Bukan ukuran berdasarkan Taurat Tuhan atau ukuran berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau aturan-aturan dari Tuhan. Nah, hakim-hakim itu terjadi banyak kekacauan-kekacauan oleh karena orang mengukur kebenaran itu berdasarkan dari pandangannya masing-masing menurut kebenaran yang sangat subjektivitas. Nah, ketika Elimelek
dia mengambil keputusan, mengajak keluarganya pindah pergi ke Moab, itu adalah satu yang didasarkan oleh kebenaran yang sangat subjektivitas, berdasarkan dari kebenarannya diri sendiri. Nah Bapak Ibu, kebenaran kita tidak akan pernah bisa membawa kita untuk berkenan kepada Tuhan. Yesaya berkata, kebenaranmu, amalmu itu adalah seperti kain gombal, seperti kain kotor, kain lusuh yang tidak memiliki apapun juga arti di hadapan Tuhan. Jadi jangan hidup kita digerakkan oleh kebenaran diri kita yang sangat subjektivitas. Jangan mengukur kebenaran apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari kebenaran diri kita. Kalau kita mengukur kebenaran berdasarkan diri kita, apa yang terjadi? Kita merasa diri kita benar. Orang lain itu jelek, orang lain itu buruk, orang lain itu jahat. Ini yang terjadi. Nah, kalau kebenaran itu merupakan satu ukuran bagian dari pribadi seseorang, maka kita pasti akan cenderung melihat orang lain dari kacamata jelek, dari kacamata buruk, dari kacamata yang direndahkan. Bapak Ibu ingat baik-baik, camkan khote ini. Orang-orang yang merasa dirinya benar, orang-orang itu adalah orang-orang yang sulit untuk mengakui kesalahan-kesalahan dia. Orang-orang yang merasa dirinya benar adalah orang-orang yang sulit untuk bertobat. Orang-orang yang merasa dirinya benar adalah orang-orang yang sulit untuk diajar. Orang-orang yang merasa dirinya benar adalah orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat. Orang-orang yang merasa dirinya benar adalah orang-orang yang tidak mau diubahkan. Nah, jangan heran akhirnya orang itu merasakan bahwa ukuran kebenaran dia merasa dirinya benar. Setiap kali keputusan yang diambil itu benar. Setiap kali perkataannya itu selalu benar. Jadi orang harus selalu memandang benar dalam diri dia. Jangan heran akhirnya banyak hal yang buruk, banyak hal kerugian yang dituai oleh keluarga dari Elimelek oleh karena ukuran kebenaran yang diambil oleh Elimelek adalah kebenaran yang berdasarkan subjektivitas kebenaran dirinya sendiri. Jadi, kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Elimelek adalah dia mengukur kebenaran berdasarkan pandangan dirinya sendiri. Itu sebabnya menjadi kacau, rencana Tuhan menjadi kacau, rencana-rencana yang besar menjadi kacau, kebenaran dan kebaikan yang asasi menjadi kacau, dan akhirnya kerugian itu dinikmati bukan hanya oleh Elimelek, seluruh keluarga besarnya. Jadi Bapak Ibu sekarang, kalau kita mau memikirkan tentang sebuah kebenaran, bukan kebaikanmu, bukan pengalamanmu, bukan keilmuanmu, bukan pendidikanmu, bukan hal-hal yang membuat kamu sepertinya merasa begitu sudah punya usia, sudah makan asam garam. Bukan kebenaran itu. Kebenaran yang paling otentik adalah Alkitab. Kebenaran yang paling penting adalah firman Tuhan. Kebenaran yang paling otentik adalah hukum-hukum yang ada dituliskan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Jadi ukuran standar dari sebuah kebenaran yang harus kita lakukan, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak kebijakan, dogmatika, teologi-teologi yang seringkali membuat orang menjadi berbeda pandangan. Tapi ingat baik-baik, kebenaran yang sejati adalah kebenaran Alkitab. Jangan menjadi seperti Elimelek, mengukur kebenaran, mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang sifatnya subjektivitas, akhirnya orang itu mengalami kerugian. Ingat baik-baik. Nah, biasanya bukan hanya itu. Orang-orang yang melakukan dan menganggap ukuran kebenaran adalah miliknya pribadi, dan ketika dia disinggung kesalahan-kesalahan dia menjadi marah luar biasa, maka biasanya orang itu akan memproteksi dirinya, melindungi dirinya. Dan biasanya cara melindungi dirinya adalah dia merasa bahwa dirinya sudah benar, dan bukan hanya itu. Setiap kali dia mengalami kesalahan, dia tidak mengakui kesalahan dia, tapi dia selalu menempatkan dirinya menjadi korban yang disalimi. Padahal dia yang berbuat salah, tetapi dia bercerita kepada orang lain, dia mengatakan kepada orang lain, saya adalah orang yang disalimi, saya adalah orang yang diperlakukan tidak baik, tidak adil, saya adalah korban dari orang-orang itu semuanya. Padahal dia sendiri yang membuat kesulitan. Dia sendiri membuat bencana untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia dibentuk, digerakkan oleh kebenaran-kebenaran yang sifatnya subjektivitas dan belum tentu itu kebenaran. Nah, itu adalah kesalahan ketiga yang dilakukan oleh Elimelek. Kenapa akhirnya dia menjadi pribadi yang menuai begitu banyak kerugian-kerugian di dalam hidup dia. Yang keempat, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak ingin menjadi seperti Elimelek dan seluruh bagian keluarga kita mengalami penderitaan yang berkepanjangan, maka ingat kesalahan dan pelajari dan jangan tiru apa yang dilakukan oleh Elimelek. Yang ketiga, Bapak Ibu, Alkitab mencatat di dalam Rut pasal 1 dan 2, Alkitab berkata, sengaja Elimelek bersama keluarga mereka meninggalkan Efrata Bethlehem.
ke sebuah negeri asing dan di sana mereka menetapkan diri menjadi orang asing. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Elimelek bersama Naomi, Malyon, Kelion, mereka adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Israel. Mereka memiliki tempat tinggal yang permanen sebagai warga negara Israel. Di sana mereka mendapatkan satu perlindungan hukum. Perlindungan hukum kalau mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Negara akan membela. Negara akan menjunjung dia. Negara akan melindungi mereka semuanya. Tapi sekarang Elimelek meninggalkan pribadi, meninggalkan kepermanenan sebagai warga negara sah. Sekarang dia memilih menjadi warga negara asing. Artinya Bapak Ibu, Elimelek memilih menjadi orang yang turun bukan naik. Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang memilih keputusan-keputusan untuk menjadi turun. Orang pasti pengen mengambil keputusan-keputusan supaya pada akhirnya dia naik level. Tapi Elimelek tidak demikian. Dia sudah memiliki warga negara tetap. Di sana dia terlindung, di sana dia terjaga, di sana dia terpelihara, hak-hak dia dihargai, dan kemudian dia benar-benar menikmati perhatian yang luar biasa dari pemerintah Israel. Tetapi sekarang dia menjadi warga negara asing di Moab. Dia tidak memiliki kapasitas perlindungan karena dia warga negara asing. Kalau warga negara asing, boleh jadi dia akan tidak diperlakukan dengan baik, tidak diperhatikan, tidak mendapatkan bagian dari hak-hak yang seharusnya dia terima. Wajar kalau dia tidak menerima semuanya itu. Kenapa? Karena dia menjadi warga asing. Bapak Ibu, kesalahan dari keempat dari Elimelek adalah dia membawa dirinya dan seluruh keluarganya menjadi turun dalam banyak aspek. Dalam aspek perlindungan, dalam aspek ekonomi dia, dalam aspek ketenangan dia, dalam aspek kenyamanan dia, juga dalam aspek yang berkaitan dengan iman rohani. Bapak Ibu ingat baik-baik. Elimelek itu artinya adalah Tuhan adalah rajaku. Kalau Tuhan adalah rajaku, berarti sebenarnya Elimelek bersama dengan keluarganya, dia adalah warga negara dari Allah. Yang teokrasi itu semuanya. Jadi begitu dia meninggalkan Efrata Bethlehem, maka secara simbolis dia sedang mengatakan, Tuhan, aku memisahkan diriku, aku tidak mau kau perintah, aku tidak mau kau jaga sebagai rakyatmu, aku tidak mau kau perhatikan, aku tidak mau kau pelihara. Sesuatu keputusan yang sangat menurun. Satu keputusan membuat dia tidak berkualitas. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau memiliki pendapatan misalnya, Bapak Ibu memiliki pendapatan sekitar 5 juta. Kemudian ditawarin oleh orang, dia katakan, berapa pendapatanmu? 5 juta. Oke, kamu sekarang kerja sama aku. Ya, aku gaji engkau 2.500.000. Bapak Ibu mau? Saya yakin kita tidak mau. Kenapa? Karena itu bukannya kita naik, kita turun. Kalau ada orang yang menawarkan sesuatu pekerjaan, yang membuat kita kemudian berpikir untuk meninggalkan, kalau pekerjaan itu ternyata memberikan sebuah janji atau sebuah bayaran yang melebihi bayaran awal kita. Kalau gaji kita 5 juta, kalau ditawarin 10 juta, oke, kita bisa mikir. Berarti itu adalah satu kondisi yang naik. Posisinya naik, next level. Dalam kondisi yang benar-benar kita bisa diangkat luar biasa. Tapi kalau kita di bawah menurun, kita nggak mau. Tapi Elimelek memilih menjadi pribadi yang menurun dan membawa penurunan kepada keluarganya secara ekonomi, secara psikis, secara iman, secara religi, juga secara kebutuhan ekonomi dia, juga secara kesehatan. Jangan heran Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak memiliki hak-hak secara khusus sebagai warga negara yang asli, akhirnya Elimelek pada akhirnya dan Malyon Kelion, mereka kemudian mati. Kenapa? Di sana tidak ada hak-hak yang terlindungi. Di sana tidak ada hak-hak yang dapat dia nikmati. Kenapa? Karena dia warga negara asing. Pertanyaannya begini. Tuhan berkata kepada kita semuanya di Filipi pasal 3 ayat yang ke-22. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Nah sekarang Bapak Ibu, seringkali kita menjadi seperti Elimelek. Tuhan menjadi raja kita adalah warga negaranya. Tapi setiap kali kita menghadapi masalah, kita selalu mengukur pada kebenaran kita menurunkan diri kita menjadi warga dunia. Kita bertindak jahat, kita melakukan sesuatu dengan perkataan kita jahat, perilaku kita yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, kita menggadaikan diri kita menjadi warga asing dunia, menyerahkan diri kita kepada dunia menjadi warga asing.
akhirnya hidup kita menjadi penurunan luar biasa. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dua hal ini lagi kita akan belajar. Bapak Ibu renungkan, pikirkan baik-baik. Apakah benar bahwa kita hidup dikendalikan oleh kebenaran diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa memiliki standarisasi yang menghakimi, mengadili kita, dan memperlihatkan kesalahan-kesalahan kita, karena ukuran kebenarannya sangat subjektif? Mari kita belajar lagi, kembali lagi. Hidup kita dipimpin, diberikan standar yang besar, yaitu ukurannya Alkitab, kebenaran firman Allah. Dan yang kedua, jangan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang menurun dalam segala aspek, sehingga kita meninggalkan menjadi warga asing, bukan warga tetap. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi ingatan bagi kita semuanya, dan ini menjadi satu bahan diskusi yang bagus untuk keluarga kita. Duduk bersama-sama dengan keluargamu, renungkan kebenaran firman Tuhan ini, ajar mereka semuanya untuk mereka berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka semuanya untuk teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan izinkan kita membawa hukum diri kita, membawa kebenaran kita, merasa bahwa kita sudah mumpuni, punya pengalaman makan asam garam, atau kita merasa bahwa usia kita sudah begitu sangat tua, sehingga ukuran kebenaran adalah usia kita, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Kebenaran yang sangat absolut adalah Alkitab, dan kebenaran firman Tuhan itu adalah standarisasi yang sangat mutlak absolut bagi kebenaran diri kita. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang yang mudah untuk dibentuk, mudah untuk diingatkan, mudah untuk bertobat, mudah untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Firman Tuhan terus-menerus menggarami kita semuanya. Jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar lagi dua hal dari kesalahan Elimelek. Kami akan belajar dari situ bersama-sama dengan keluarga kami. Kami akan diskusi sehingga Tuhan, kami semuanya bisa dibentuk dan diajarkan lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Terus kami berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, mitra kami, sponsor kami, mereka yang bergumul untuk usaha-usaha mereka. Tuhan, campur tangan Tuhan ada di sana. Tangan-Mu memberkati usaha mereka, entah itu usaha mereka yang lama, entah usaha yang baru. Tangan Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga usaha-usaha mereka makin hari makin menggeliat, makin bangkit. Walaupun COVID ini sepertinya menyajikan sesuatu yang gelap, tapi anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh Tuhan, yang mencintai Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu, berkat-Mu akan dicurahkan, akan diperintahkan, ada di atas kepala mereka, ada di hidup mereka semuanya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, jemaat kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berkat-Mu juga tercurah atas mereka semuanya. Berkati juga Tuhan untuk para dokter, suster, training service yang menangani COVID-19 di rumah sakit, berkati supaya mereka tidak terpapar. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terkena COVID-19 ini, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati juga. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang kena COVID yang sudah sembuh, supaya mereka mempersembahkan plasma darah mereka, sehingga ada banyak hal-hal yang ditolong, sehingga proses kesembuhan dari COVID-19 ini semakin hari semakin besar, walaupun COVID-19 obat antivirusnya belum terbentuk. Memberkati pakar virus supaya mereka semuanya bisa menemukan antivirus. Memberkati bangsa negara kami, bangkitkan negara bangsa kami menjadi negara yang adil, makmur, sehingga sejahtera bangsa negara kami. Berkati Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden kami, jajaran kementerian, supaya mereka bersatu dan bersahati bersama-sama membawa bangsa Indonesia ini mengalami kemajuan, sehingga mengurai masalah-masalah krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Berkati Presiden kami dengan takut akan Tuhan, hikmat luar biasa, perlindungan yang datang dari Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kota kami, berkati bupati, berkati camat, berkati lurah, kepala desa, berkati perekonomian di kota kami, baik itu agrowisata, agrobisnis, juga niaga, berkati juga pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati luar biasa. Berkati gereja-gereja yang ada di Cipanas, berkat Tuhan terlimpah atas mereka semuanya. Berkati gereja kami Tuhan, kami rindu, kami bisa memiliki tanah, kami bisa memiliki gedung. Tangan Tuhan memberkati kami semuanya, tangan Tuhan campur tangan atas hidup kami semuanya. Tuhan, kami percaya, kami tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk bisa membeli tanah, kami tidak memiliki kemampuan untuk kami juga mungkin bisa membangun gedung, tapi kami percaya kepada Tuhan. Bukankah kami mau mengawali pelayanan ini, perintisan ini, dari kami iman kepada Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan terus bekerja. Kami yakin bahwa Tuhan dengan cara-cara yang ajaib Engkau akan mensuplai gereja kami, sehingga kami punya tanah, kami punya gedung. Tuhan menggerakkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati gereja kami. Kami percaya itu semuanya. Akhirnya keluarga-Ku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kehidupan kita. Kasih dari Kristus Yesus mengawal hidup kita sampai hari ini hingga Maranatha menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selalu
bertumbuh bersama-sama dengan keluarga kita dalam kebenaran firman Tuhan, supaya akhirnya keluarga kita itu didesain di dalam masa depan dan rancangan Tuhan yang sempurna, indah, lebih tinggi dari rancangan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.